Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan rangkaian aktivitas kita senantiasa ada dalam tuntunan, lindungan dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, siapakah orang yang memelihara perbedaan? Maka jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada pertanyaan, siapakah orang yang menghilangkan perbedaan? Jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua diksi tadi terkesan kontradiksi. Diksi pertama, Nabi yang memelihara perbedaan. Diksi yang kedua, Nabi yang menghilangkan perbedaan. Ini dua diksi yang kontradiksi satu sama lain. Jadi Nabi menjadi ikon yang double movement gitu. Satu sisi memelihara, di sisi yang lain menghilangkan perbedaan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ternyata poinnya bukan pada aktivitas nabinya, tapi pada item mana, pada domain mana Nabi memelihara, pada item mana Nabi menghilangkan perbedaan. Jadi diksinya harus tepat sekaligus item-itemnya. Misalkan Nabi menghilangkan perbedaan, sehingga harus sama betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berhubungan dengan tema-tema yang prinsipil. Contoh misalkan, bicara salat yang diwajibkan oleh Allah, ya salat yang 5 waktu. Itu sepakat. Tidak ada ulama yang ikhtilaf kaitannya dengan apa salat yang diwajibkan oleh Allah. Jawabannya sama, salat yang 5 waktu. Jika ditanya tentang jumlah rakaat, itu pun ittifaq para ulama. Tidak boleh ada perbedaan di dalamnya. Salat subuh ya 2 rakaat. Kira-kira sampai kapan Pak 2 rakaat? Tidak bisa modif gitu. Maghrib sampai kapan pun ya 3 rakaat. Isya 4, duhur 4, asar sampai kapan pun akan berlaku demikian. Jadi kalau ada ormas apapun namanya berani bilang maghrib itu 5 rakaat, bid'ah dolalah finnar. Ada yang berani bilang. Tapi sejauh ini nggak ada yang bilang. Kaitannya dengan jumlah rakaat yang berbeda dengan kesepakatan para ulama. Atau urutan Pak, tertib salatnya. Kan salat ada urutannya. Pertama kali yang kita lakukan adalah menghadap kiblat. Setelah itu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ada bacaan. Setelah bacaan selesai kemudian ruku. Habis ruku ada yang langsung sujud pada sini. Habis ruku i'tidal. Habis i'tidal sujud. Habis sujud duduk. Habis duduk sujud lagi. Itu tertibnya salat. Ada nggak ulama madhab yang berbeda Pak? Habis takbiratul ihram langsung sujud, habis sujud terus ruku, habis ruku terus duduk, habis duduk terus i'tidal. Ada nggak?
Kayaknya bingung sendiri. Jadi untuk tertib salat ittifaq semua ulama. Maka Nabi menghilangkan perbedaan pada tema-tema yang sudah prinsipil. Tolong jangan pernah masuk perbedaan itu pada ranah satu, hukum salat yang 5 waktu. 2, jumlah rakaat yang 5 waktu. 3, tertib salat yang 5 waktu. Tidak boleh ada khilaf di kalangan para ulama. Sekali berbeda pendapat dalam masalah-masalah tersebut, bid'ah, dhalalah, fitnah. Selesai. Itu peran Nabi menghilangkan perbedaan. Tidak boleh ada perbedaan dalam tema-tema tadi. Yang kedua, Pak, diksi tadi disebutkan Nabi juga yang memelihara perbedaan. Di waktu yang sama, Nabi memberikan ruang-ruang toleransi, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan yang prinsipil itu instrumen, tidak juga menjadikan yang instrumen itu seolah-olah menjadi fundamental. Nabi itu orang yang proporsional. Sakral bilang sakral, profan bilang profan. Jadi jangan sampai kemudian kesannya semuanya harus sakral gitu. Tidak, ada aturan-aturan yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan bahwa di tema-tema tertentu boleh berbeda. Kenapa kok Nabi membolehkan perbedaan? Karena tidak prinsipil. Kalau tidak prinsipil boleh beda dengan catatan perbedaannya masih dimaklumi. Satu, ukuran makluminya apa? Ada literatur yang meriwayatkan hal tersebut. Contoh misalkan, Nabi takbiratul ihram, sepakat, nggak boleh ada perbedaan pendapat. Ngangkat tangan tidak, mayoritas menyatakan ngangkat tangannya. Pertanyaan, sampai mana tangan itu diangkat? Bahu, telinga. Itu menjadi ruang-ruang boleh berbeda. Bapak mau sejajar dengan bahu, silahkan. Mau tangannya sejajar dengan telinga juga silahkan. Dan Nabi rawat itu, Pak. Nabi jaga itu supaya tidak boleh ada saling serang antara satu sama lain. Kenapa? Dua-duanya Nabi contohkan. Kadang Nabi hadwa mankibai, kadang Nabi sampai uzu naihi. Sudah selesai. Tidak usah diperdebatkan. Bapak nyaman sejajar dengan bahu, monggo. Bapak nyaman sejajar dengan telinga, silahkan. Yang penting jodohnya takbiratul ihram. Jodohnya tangannya diangkat. Jangan sampai kaki yang diangkat, Pak. Angkat kaki nggak jadi sholat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, termasuk sidqatnya, termasuk mau sujud itu lutut dulu atau tangan dulu, itu Nabi nggak persoalkan, Pak. Karena targetnya adalah sujudnya, bukan mau sujudnya. Bapak mau mendahulukan lutut, ya monggo. Mau mendahulukan tangan, yuk silahkan. Asal jangan kepala duluan aja. Ya nyuksuk, Pak, itu resiko. Lutut dulu silahkan, tangan dulu silahkan. Isi sederhana itu kemudian Nabi merawat perbedaan supaya persoalan-persoalan yang receh, Pak, kayak gini tidak usah menguras energi sampai diperdebatkan, sampai dipertajam, akhirnya Pak, musuhan. Bedanya mentalitas kita dengan para sahabat, beda pendapat, debat sampai sangat sengitnya, sampai tajam perdebatannya, beres debat akur lagi dulu. Sekarang sudah debatnya sengit sampai tajam, musuhan. Ini beda mental ini. Jangankan urusan debat fikih, Pak, beda pasal aja bisa musuhan, Pak. Kok ke situ ya? Ya tetap betul kan, fakta itu, Pak. Ada yang musuhan kan? Adalah di kampung sebelah ada itu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi ini persoalan yang harusnya tidak usah terlalu diambil pusing, Mbak. Tinggal milih, monggo selesai. Makanya Nabi satu sisi menghilangkan perbedaan, tapi di sisi yang lain Nabi merawat perbedaan. Yang repot adalah
jika ada satu orang Pak memahami urusan takbiratul ihram tangan di mana, urusan sedekap tangan di mana, urusan mau sujud kaki atau tangan duluan, itu dibawa ke dalam persoalan yang seolah-olah tidak boleh beda. Sampai dipublish Pak, ketika ada gerakan sholat yang tidak sama dengan pemahamannya, langsung dihukumi salah. Ini jadi persoalan. Kesalahan umum dalam sholat. Muncul videonya. Tangan saja dengan telinga, coret, salah. Ini kan persoalan Pak. Jadinya sempit memahaminya. Wong dibolehkan oleh Nabi beda, kok malah jadi tidak boleh. Ini namanya mengkerdilkan pemahaman terhadap sholat, sehingga pemahaman sholat jadi terbatas. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, contoh Pak, di dalam beberapa meme atau video Pak, jadi ada contreng contreng. Misalkan kaitan dengan puasa Rajab lah yang lagi hit nih. Sekarang kan kita di bulan Rajab. Muncul Pak para asatid. Gak ada puasa di bulan Rajab. Ada hadisnya, tapi kalau nggak dhaif ya maudhu. Wah, memang luar biasa. Saya kadang suka merasa, Masya Allah ini para asatid sedemikian berani menyatakan puasa di bulan Rajab itu hadisnya semuanya dhaif, bahkan maudhu. Kalau mereka tidak tahu Pak bahwa ada hadis sahih, itu dimaklumi, uzur namanya. Karena ketidaktahuan, fatwanya salah. Tapi kalau mereka tahu ada hadis sahih dan sengaja menyembunyikan, maka itu jatuh pasal kitmul ilmi, menyembunyikan ilmu. Dan itu kena pasal berlapis. Jadi pasalnya berlapis. Kalau mereka tahu, kecuali kalau mereka tidak tahu. Kalau tidak tahu kan uzur lah ya, namanya juga orang nggak tahu Pak. Sama kayak orang misalkan, aduh saya pikir ini halal ternyata haram ya, itu kan nggak tahu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, saya ingin ambil satu hadis Pak, riwayat Abu Hurairah. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti kesepakatan para ulama hadis ini sahih. Kayaknya belum ada yang berani lah bilang hadis Bukhari dhaif itu. Hadis Bukhari sahih. Kata Abu Hurairah gini Pak, Awsani khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Kira-kira yang dimaksud kekasih oleh Abu Hurairah siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awsani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku. Jadi ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Apa isi wasiatnya Pak? Ini populer hadis ini Masya Allah. Ada 3 wasiat Nabi. 1, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ini setiap bulan atau 1 bulan doang? Setiap bulan atau 1 bulan doang? Yakin Pak tiap bulan? Ramadan 3 hari juga Pak? Kalau Ramadan 3 hari hemat sekali. Minus Ramadan ya, setiap bulan itu dianjurkan puasa 3 hari, kecuali bulan, kalau bulan Ramadan ya 29 atau 30 hari lah itu. Kata Nabi, puasa 3 hari dalam 1 bulan, kemudian sholat duha, dan yang ketiga witir sebelum tidur. Jadi witir boleh dilakukan sebelum tidur, boleh. Tidak harus di akhir malam. Ustadz, bukannya sholat witir itu harus di akhir? Betul, itu di akhir sebelum tidur. Kan tetap di akhir, cuman sebelum tidur. Sama-sama juga di akhir Pak. Aktivitas penutup Pak, saat kita beraktivitas malam, penutupnya adalah sholat. Maka sholat witir ditaruhnya di akhir, tapi sebelum tidur. Itu kan aktivitas terakhir. Sebelum tidur tapi terakhirnya, bukan sebelum beraktivitas subuh. Jadi 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Saya tanya dulu Pak, puasa 3 hari dalam 1 bulan selain bulan Ramadan, berarti bulan apa saja Pak kira-kira? Muharram puasa 3 hari, terus Safar puasa 3 hari, terus ya sampai bulan
Rajab. Maka bulan Rajab termasuk pada hadis umum yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada Abu Hurairah, sehingga puasa di bulan Rajab 3 hari sunnah. Menggunakan dalil tadi bahwa Nabi nyuruh Abu Hurairah puasa 3 hari dalam satu, termasuk bulan Rajab, sunnah. Kenapa para ulama tidak meriwayatkan yang ini? Para asatid maksudnya itu. Kok langsung nggak ada hadis puasa tentang Rajab, bid'ah. Jadi gini Pak, kalau Bapak punya mangga 10 dikeranjangin Pak, yang 3 busuk, yang dibuang 10 atau 3? Kenapa 3? Ya busuk. Yang 7? Jangan sampai Pak, gara-gara ada hadis maudhu tentang Rajab yang sahih nggak diaku gitu loh Pak. Apa salahnya hadis sahih tentang puasa Rajab sampai kemudian dibuang oleh para ustadz gara-gara ada hadis maudhu? Nggak fair dong Pak. Bapak punya mangga 10, 3 busuk malah dibuang semuanya. Kan aneh Pak. Itu logika aneh. Masa punya mangga 10, 3 busuk dibuang semuanya? Kecuali yang busuknya 10 persoalan. Ini yang busuk cuma 3, yang 7 bagus kok dibuang semuanya, gimana? Jadi jangan sampai gara-gara ada hadis maudhu yang sahih malah tidak diterima. Satu Pak, tentang puasa Rajab. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya tanya dulu Pak. Puasa 3 hari dalam 1 bulan, rata-rata Pak, praktek umat muslim di tanggal berapa? 13, 14, 15. Tapi kalau kembali kepada hadis Abu Hurairah Pak, disebutin nggak tanggalnya? Nah, berarti harusnya dipahami umum saja Pak, nggak usah dipahamin 13, 14, 15. Tambahannya dulu Pak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis kedua ini. Aisyah ditanya oleh seorang sahabat perempuan namanya Mu'adzah. Kata Mu'adzah kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah Nabi suka puasa 3 hari dalam 1 bulan?" Maka jawaban Aisyah, "Na'am, ya. Nabi suka puasa 3 hari dalam 1 bulan." Kemudian ditanya lagi, "Min ayyihi shoma?" Setiap tanggal berapa Nabi puasanya? Maka jawaban Aisyah, qalat la yubali min ayyihi shoma. Nabi tidak pernah peduli tanggal berapa beliau puasa. Artinya puasa 3 hari dalam 1 bulan, tanggalnya bebas. Tidak harus 13, 14, 15. Itu hadis coba. Nabi ketemu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini mantan begal lah kalau sekarang. Kata Nabi kepada Abu Dzar, "Jika kamu mau puasa 3 hari dalam 1 bulan, puasalah tanggal 13, 14, 15. Itu hadis buat Abu Dzar. Praktek Nabi random. Waktu Nabi ditanya melalui Aisyah, Nabi kalau puasa 3 hari dalam 1 bulan tanggal berapa? Berapa aja. Tapi Nabi ketemu Abu Dzar dipesenin oleh Nabi, kalau puasa 3 hari dalam 1 bulan, pilih tanggal 13, 14, 15. Jadi kalau Bapak praktekkan puasa 3 hari dalam 1 bulan random, itu praktek Nabi. Tapi kalau Bapak mau ngikutin pesan Nabi kepada Abu Dzar, puasa 3 harinya dalam tanggal 13, 14, 15 juga monggo. Sehingga 2 praktek tadi dua-duanya sah secara hukum. Misal Pak, mau puasa Ayyamul Bid, kan hadis 13, 14, 15 itu Ayyamul Bid. Pas tanggal 14-nya hari Sabtu, tanggal 15 hari Minggu, banyak kondangan. Mau puasa, kondangan. Mau makan, puasa. Kira-kira pilih mana Pak?
Berarti kan nggak jadi 14-15 nggak puasa. Ayamul bidnya cuman satu, tanggal 13 doang. Tapi pengen mendapatkan keutamaan puasa 3 hari dalam 1 bulan, tambahin 2 hari lagi, sekalipun bukan pada ayamul bid, supaya mendapatkan keutamaan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ustadz harus berurutan? Tidak. Ustadz boleh di awal 1, di tengah 1, di akhir 1, boleh. Ustadz mau harinya Senin, boleh. Mau harinya Kamis, boleh. Secara praktek bebas. Kata Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa 3 hari dalam 1 bulan, nilainya Pak, 1 hari dikali 10. Kalau 3 hari 30, berarti sama dengan puasa 1 bulan. Bapak puasa 3 hari dalam 1 bulan sama dengan dihukumi puasa sebulan. Tiap bulan puasa 3 hari, berarti tiap tahun puasa. Maka kata Nabi, barang siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, minus Ramadan ini, maka kasyamid dahr, seperti puasa seumur hidup. Karena tiap tahun puasa. Inilah prinsip ekonomi yang sebenarnya. Modal sekecil-kecilnya, untung sebenarnya cuman puasa 3 hari Pak sebulan. Tapi dihitungnya kurang apa coba? Kurang apa Pak? Ini Masya Allah, ini karunia dari Allah Azza wa Jalla. Paket hemat tapi untung berlimpah. Jadi saya masukkan hadis ini dalam pembahasan. Di bulan Rajab juga ada sunnah puasa 3 hari, pakai dalil umum ini gitu loh Pak. Kan setiap bulan termasuk bulan Rajab, kecuali kalau Bapak nambahin bulannya bukan bulan yang hijriah tadi. Nah itu lain persoalan Pak. Kan Rajab bulan hijriah. Kalau puasa 3 hari dalam 1 bulannya termasuk bulan Rajab gitu loh. Satu. Jadi ada dalil sahih tentang puasa Rajab walaupun tidak khusus. Pertanyaannya Pak, ada nggak sah dalil khusus puasa Rajab? Kira-kira ada? Jawabannya ada. Nabi SAW ketemu dengan Mujibah al-Bahili. Kata Nabi kepada Mujibah, puasa kamu di bulan Ramadan. Kata Mujibah, Pak, zidni ya Rasulullah, tolong tambahin buat saya Rasul. Jangan 1 hari, jangan puasa Ramadan doang. Kata Nabi, sum yauman min kulli syahrin, puasa 1 hari dalam 1 bulan. Kata Mujibah, zidni ya Rasul, tambah lagi Rasul, masa timbang sehari sebulan. Kata Nabi, sum yaumaini min kulli syahrin, kalau gitu puasa 2 hari dalam 1 bulan. Kata Mujibah, zidni ya Rasul, tambah lagi Rasul. Kata Nabi, sum salasata ayyam, puasalah 3 hari dalam 1 bulan. Kata Mujibah, zidni ya Rasulullah. Itu sahabat dikasih amalan, bawaannya pengen minta. Kalau Bapak sekalinya minta nambah di bidang apa Pak? Yakin makan doang Pak? Gak ada yang lain ya. Jadi bedanya kita sampai kata Nabi ketika Mujibah Abahili sudah dikasih puasa 3 hari dalam 1 bulan, sama nih dengan hadis Abu Hurairah, sama dengan hadis Mu'adzah, sama dengan hadis Abu Dar al-Ghifari, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Sampai kata Mujibah, zidni ya Rasul, tambah lagi Rasul, masih kurang itu. Akhirnya kata Nabi, puasalah di bulan-bulan haram. Puasalah di bulan-bulan haram. Saya tanya Pak, bulan haram itu bulan apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu berurutan tuh. 10, 11, 12, 13, 11, 12, 1. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang keempatnya Rajab. Nabi nyuruh memperbanyak puasa di bulan Rajab. Ini hadis Pak, riwayat Abu Daud, diriwayatkan oleh sahabat Mujibah al-Bahili. Hadisnya sahih.
Kok kemudian kenapa berani bilang bid'ah? Agak ngeri lah itu. Terlalu loncat itu cara mengambil kesimpulannya. Bahkan prinsip Nabi Pak, kalau puasa nggak pakai alasan khusus juga jadi Pak puasa mah. Bapak pengen puasa nih, puasa aja Pak, nggak usah banyak tanya puasa apa ini. Anggap itu puasa mutlak, selesai. Contoh, Nabi dari masjid pulang ke rumah, kata Nabi sama Aisyah, Aisyah ada sarapan nggak? Kata Aisyah, nggak ada. Apa yang Nabi lakukan? Bukan beli nasi uduk. Nabi milih puasa. Saya tanya, puasa apa itu? Puasa nggak ada sarapan. Bener Pak. Jadi kalau puasa aja, nggak usah banyak. Nih puasa apa? Ya, puasa aja. Wong Nabi nggak ada sarapan aja puasa Pak. Masa nawaitu saum karena nggak ada sarapan? Udah puasa aja udah. Wong Nabi nyuruhnya begitu Pak. Jadi jangan diambil rumit lah persoalan yang memang Nabi tidak bikin rumit. Bahkan Pak, Nabi ketemu bujangan. Kata Nabi, nikah sana nikah, kata Nabi. Segeralah menikah kalau sudah matang secara biologis, kata Nabi. Tapi kalau kalian belum sanggup nikah, maka kalian puasa apa itu Pak? Puasa jomblo. Puasa karena nggak punya. Jadi yang belum punya pasangan, rajin-rajinlah puasa. Yang sudah punya pasangan nggak usah puasa. Oh, enggak gitu ya. Yang punya pasangan juga berpuasa Pak. Maksud saya gini Pak, Nabi itu simple membangun konsep puasa, nggak rumit Pak. Puasa itu intinya nahan syahwat. Sekarang saya pengen berusaha menahan syahwat saja, udah puasa. Nggak usah pakai disambungin Senin Kemis, disambungin Ayal Mubin, disambungin puasa duha, puasa Daud. Puasa Nabi nggak dihubungkan dengan kemana-mana. Bujangan puasa, nggak ada sarapan puasa. Sesederhana itu Pak nyuruh puasa. Kita ini puasa apa? Tanya puasa apa? Bingung kita jawab puasa. Puasa saja itu. Jadi sesederhana, makanya nanti dalam sholat ada yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Dalam puasa ada yang disebut dengan puasa mutlak. Sudah puasa saja. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka perbedaan ini Pak sebetulnya sederhana. Bapak mau puasa rojak, monggo. Toh memang dianjurkan, disunnahkan. Ustaz saya tidak puasa rojab juga silahkan, toh hukumnya sunnah. Jangan sampai diksi yang dipilih jadi bid'ah Pak, kejauhan. Terlalu loncat itu secara konsepsi hukum. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya pernah ngobrol sama seseorang lah. Dia kekeh pokoknya segala sesuatu harus merujuk kepada generasi salafus soleh. Yang tidak dilakukan oleh salafus soleh maka tertolak. Saya buka literatur Pak. Di literatur itu ada Sufyan Ats-Tsauri, seorang salafus soleh namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau Pak habis sholat maghrib, tadi ya selesai sholat maghrib, beliau sujud. Baru selesai sujudnya pas azan isya. Sujud Pak. Beda sama kita itu. Sujud. Kalau tidur bukan sujud Pak, telentang. Jadi Sufyan Ats-Tsauri sujud Pak habis maghrib sampai isya. Akhirnya saya sampaikan ke teman saya, nih Sufyan Ats-Tsauri, seorang salafus saleh dari maghrib sujud sampai isya. Tolong carikan dalilnya. Dilihatin, buka kitab, kok nggak ketemu dalilnya ini? Kalau ditolak sebagai amal salafus saleh, itu salafus saleh. Tapi nggak ada dalil. Nggak ada di Google itu. Sudah dicari. Boleh dicek kan? Mau Google Indonesia, Afrika, Cina sama lah. Nggak gitu Mbak. Akhirnya saya bilang bahwa pemahaman kita yang terbatas itu tidak jadi dalil amal orang lain salah Pak. Saya ulang.
Pemahaman kita yang terbatas bukanlah dalil, bukanlah argumentasi kalau amal orang lain yang kita tidak tahu dihukumi salah. Kalau memang tidak tahu, Pak. Jangan sampai karena ketidaktahuan akhirnya menyalahkan orang lain. Maka Nabi ingin menegaskan ini domain di mana kita tidak boleh berbeda pendapat. Ini tempat di mana kita dibolehkan berbeda pendapat. Dan ruang itu sudah dibagi oleh Nabi secara adil dan proporsional. Tugas kita adalah mencerna persoalan ini boleh beda atau tidak, persoalan ini boleh beda atau tidak. Tinggal di situ Pak domainnya, tinggal di situ kita diskusinya. Saya khawatir banyak gerakan akhirnya semuanya digeret menjadi sesuatu yang harus sama, padahal boleh berbeda. Saya breakdown Pak ini dalam konteks ormas di Indonesia supaya tidak meluas dalam konteks perbedaannya Jabariyah, Qadariyah, saya nggak bahas terlalu jauh lah. Kita konteks di Nusantara saja. Hadirin ikhwati rahimakumullah, tahun 1905 muncul gerakan habaib di Nusantara. Berkumpul di Tanah Abang. Dibikinlah ormas yang dikenal dengan Jamiat Khair. Sampai sekarang masih ada tuh sekolahnya. Dekat Kebun Kacang. Jamiat Khair, yang itu isinya adalah para habaib. Bahasa kita habaib. Jadi Arabnya Arab Alawi gitu. Dinisbatkan kepada Ba'alawi. Itu Jamiat Khair. Selang beberapa tahun didatanglah seorang ulama asal Sudan, Pak. Namanya Ahmad Surkati. Arab Sudan. Diminta datang ke Jamiat Khair buat ngajarlah Pak di Jamiat Khair. Yang femnya itu Al-Atos, Al-Kaf, Al-Aidrus, Al-Munsyawah gitu, Jamiat Khair. Ada satu pertanyaan Pak yang oleh saudara-saudara Jamiat Khair itu dianggap gak usah berguru lagi lah sama Ahmad Surkati gitu. Gara-gara satu pertanyaan. Ahmad Surkati ditanya, apakah boleh Arab non-Alawi? Arab non-Alawi itu yang marganya Bawazir, Bassalamah, Baswedan. Itu Arab non-Alawi. Mereka Arab tapi nggak disebut Habib. Baswedan, Bassalamah, Bawazir, Sungkar. Sungkar Habib bukan? Tahu aja Mas. Isinya Teguh Wisnu ya Pak. Sama Irwan Syah. Apal tenang. Mau bahas Naruto juga nih, Pak. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah. Ya itulah ya, Arab non Alawi. Ditanya oleh Jamiat Khair, jawaban Ahmad Surkati, Arab Alawi non Alawi boleh belajar. Pecah kongsi, Pak. Akhirnya Ahmad Surkati tidak lagi didaulat sebagai guru. Beliau pulang ke Sudan. Pulangnya lewat Merak. Di Merak ketemu sama Arab non-Alawi yang Baswedan, Bawazir, Bassalamah tadi. Kata mereka, jangan pergi Syekh, ajari kami saja. Kami bikin perkumpulan namanya Al-Irsyad Islamiyah. Di Salatiga tahun 1914. Antara Jamiat Khair dengan Al-Irsyad persis kayak NU dan Muhammadiyah. Fikrohnya sama. Tema fikihnya sama. Jamiat Khair ya ala-ala NU lah gitu. Kalau Al-Irsyad ala-ala Muhammadiyah. Sama, cuman bedanya kalau Al-Irsyad basisnya orang-orang Arab. Hadirin ikhwati rahimakumullah, 2 tahun sebelum pendirian Al-Irsyad ada gerakan persyarikatan yang didirikan di Jogja oleh tokoh yang bernama Muhammad Darwis, yang telah kemudian setelah pulang dari Arab diganti namanya jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bikinlah persyarikatan Muhammadiyah.
Secara fikroh sama dengan Al-Irsyad. Bedanya Persyarikatan Muhammadiyah basis orang-orang pribumi. Kalau Al-Irsyad basis orang-orang Arab non-Alawi, Jamiat Khair Arab Alawi. Tahun 1923, Pak. Berarti lumayan jauh ini. Di Bandung ada perkumpulan halakoh kecil, Pak, kajian. Isinya itu tentang tema-tema fikih. Tahlilan dibahas, rajaban dibahas, muludan dibahas. Pokoknya tema-tema yang lagi rame lah di masyarakat. Nah, kajian ini kenceng, Pak, keras suaranya. Bid'ah nah, gitu. Sampai akhirnya selang berapa lama kedatangan seorang guru dari Singapura. Tapi keturunan Tamil. Tamil itu India. Namanya Hasan bin Ahmad. Beliau orang Tamil, asli Tamil tapi tinggal di Singapura. Berkelana atau merantau ke tanah Bandung Parahyangan, ketemu dengan halakoh kecil tadi. Tuan Hasan bin Ahmad ini akhirnya sering ngobrol, sering dialog, bikin kajian, sampai kajiannya lebih tajam daripada yang sebelum-sebelumnya. Bahkan Tuan Hasan berani debat. Kalau berbeda pendapat, ayo debat. Beda pendapat, ayo debat. Dan debatnya itu di tengah forum yang besar, Pak. Dan beliau nggak tanggung-tanggung debat. Kalau memang mau debat, asal Tuan biasanya kalau Tuan Hasan bin Ahmad kalau manggil rival, Pak, selalu menyebutnya Tuan. Kalau Tuan berkenan debat, ongkosnya, biayanya, tempat nginapnya saya nanggung. Asal Tuan mau debat. Orangnya fair, Pak. Namanya Ahmad bin Hasan. Dalam tulisan Belanda, Hasan bin Ahmad atau Hasan bin Ahmad itu dibalik, Pak. Jadi Ahmad Hasan. Maka terkenalah A. Hasan. Sebetulnya namanya Hasan bin Ahmad. Ahmad itu nama bapaknya. Tapi yang terkenal jadi Tuan A. Hasan. Itu kesalahan ejaan saja. Muncullah tiga tokoh ini, Pak. A. Hasan tumbuh berkembang tahun 23, pastinya tahun berapa saya lupa, didirikanlah ormas namanya Persatuan Islam. Maka Al-Irsyad punya Ahmad Surkati, Muhammadiyah punya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Persis atau Persatuan Islam punya Tuan A. Hasan. Tiga-tiganya jadi tokoh penting di Nusantara, terutama memegang yang namanya ormas. Sampai sekarang tiga-tiganya masih eksis, termasuk Jamiat Khair. Nanti muncul lagi Al-Wasliyah di Sumatera, NU tapi formatnya Melayu. Muncul lagi nanti di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, namanya Nahdlatul Wathon. NU Lombok, secara kultur mirip NU. Tahun 80 banyak alumni santri Indonesia belajar ke Madinah. Tahun 80-an. Belajar ke Universitas Islam Madinah, belajar ke Muhammad bin Saud di Riyadh, pokoknya belajar ke Arab Saudi tahun 80-an. Pulang-pulang ke Indonesia bikin gerakan yang disebut dengan gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, awalnya FKSWJ, Forum Silaturahmi Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokohnya Pak, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Ja'far Umar Tholib, Ustadz Umar As-Sawid. Itu alumni Madinah yang pulang ke Nusantara, termasuk dari Yaman juga. Seiring berjalannya waktu, Pak, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas bikin yayasan, bikin radio, bikin TV yang kita kenal dengan nama Roja. Muncullah beberapa asatidnya, Ustadz Badrus Salam, Ustadz
Ya banyaklah terah teman-teman dari Roja. Mereka Pak tadinya mengambil diksi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kan itu sudah menjadi ikonnya NU. Seolah-olah wah kalau diambil jadi sama nih. Akhirnya diambillah istilah yang baru, namanya Salafi. Yang mereka menisbatkan kepada manhaj salaf dan mereka menamakan dirinya sebagai Salafi. Muncullah gerakan Salafi, pusatnya ya di Cilengsi dengan Masjid Al-Barkahnya. Salafi ini pun punya beberapa varian. Ja'far Umar Thalib tidak masuk Roja. Allahu yarham, ya sudah meninggal. Padahal beliau juga Salafi. Kemudian Ustaz Umar As-Sewed juga sama, beliau juga Salafi, tapi beda dengan Roja. Termasuk ada Hasmi di Bogor, Harokah Sunniyah untuk masyarakat Islami, punya radio namanya Fajar Imani, dikenal dengan Fajri. Tokohnya Ustadz Sarbini LC. Sebelum itu ada lagi Yayasan As-Sofwa Lenteng Agung. Semuanya afiliasinya adalah Salafi dengan ragam variasi yang berbeda. Sekarang muncul lagi yang baru Pak, di daerah Makassar, namanya Wahdah Islamiyah. Sekarang tokohnya Ustadz Zaitun Rasmin. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, itu gerakan yang ada di Nusantara Pak. Dan masing-masing memiliki pemahaman, masing-masing memiliki dewan fatwa, masing-masing memiliki kesimpulan produk hukum yang satu sama lain tidak sama. Maka sekarang Pak bicara fatwa, Bapak kalau nanya hukum tentang musik tergantung Bapak nanya ke Ustadz yang mana. Bapak nanya ke Ustadz Roja, jawabannya musik adalah haram, titik gede Pak. Nggak boleh ada ruang-ruang halalnya, haram. Bapak nanya ke NU, dijawab pakai hadroh Pak. Artinya boleh. Persis boleh. Muhammadiyah boleh, Al-Irsyad boleh, teman-teman Salafi haram. Muncul perbedaan pendapat. Maka sekarang Pak, persoalan di Indonesia makin banyak ormas, makin banyak komisi fatwa, makin banyak pendapat. Saya rasa umat makin cerdas, makin bingung Pak. Nah, itu masalahnya. Jadi makin bingung, aing ini mana? Iya. Akhirnya gitu Pak, ini persoalannya. Harusnya makin cerdas dong. Makin banyak komisi fatwa, wah, ini paham kan, jadi tenang ya. Ini bingung. Ah, udahlah. Ayo, mendingan gak usah jadi orang Islam beneran aja lah. Biasa kan jadi masalah itu Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat Indonesia. Masalah gambar jadi rame. Kenapa? Teman-teman Salafi haram, titik. NU boleh, Persis boleh, Muhammadiyah boleh. Berbeda lagi. Jamaah makin bingung. Yang satu pasang foto, turunin lagi, kata Ustadz haram. Besok dan lagi ceramah, boleh, naikin lagi. Besok ngaji lagi haram, turunin lagi. Itu foto naik turun rusak. Akhirnya bingung. Nah, jadi ikhwati rahimakumullah, ada perusahaan-perusahaan ini terus berkembang Pak, dan saya rasa selama masing-masing komisi fatwa tadi tidak berhenti berfatwa, kita akan disibukkan dengan perbedaan pendapat. Bahkan sekarang Pak, sekarang Al-Irsyad pecah Pak. Namanya jadi Perhimpunan Al-Irsyad. Perhimpunan Al-Irsyad bikin komisi fatwa. Ada Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Badrul Salam. Kumpul di situ Ustadz Nusrul Dikri. Disebutnya Perhimpunan Al-Irsyad. Jadi beda dengan Al-Irsyad. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, di tengah masyarakat yang lagi semangat mengkaji Islam dengan diksi semangat hijrah, ketemunya dengan ragam pendapat kayak tadi. Nah ini yang jadi masalah.
Hijrahnya bagus, tapi fanatik terhadap satu pendapat kurang bagus. Akhirnya yang menimbulkannya jadi gimana? Kalau sudah memilih yang satu, yang lain sesat. Nah, ini persoalan. Dalam pandangan saya sederhana, Pak. Kalau memang mau ngambil rojak dengan haramnya musik, mengambil rojak dengan haramnya gambar, tidak lantas kemudian harus menyalahkan yang membolehkan gambar. Toh masing-masing punya argumentasi. Dan harusnya dipahami bahwa ada masa kita tidak boleh berbeda, ada masa kita boleh sebagaimana Nabi ketika mengajarkan sholat, ada poin samanya, ada poin sederhana. Ya, jadi persoalan di kita konstruksi berpikirnya yang sudah keliru dari awal. Pokoknya kalau nggak sama dengan guru saya, sesat. Pokoknya kalau nggak sama dengan radio saya, bid'ah. Nah, ini jadi masalah, Pak. Sejak kapan kebenaran diukur oleh guru dan radio itu sejak kapan? Sejak kapan, Pak? Radio nggak pernah punya surga, Pak, itu. Sejauh yang saya tahu. Nggak ada radio. Isya belum? Oh. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, itu yang kemudian muncul sekarang, Pak. Maka saya pribadi lebih cenderung, Pak, perbedaan yang ada itu keniscayaan. Saya jelaskan tadi, Pak, mohon maaf saya tidak dalam konteks mendiskreditkan salah satu gerakan. Salafinya, NU-nya, Muhammadiyahnya, Persisnya, Wadah Islamiyah, Al-Wasiyah, Nahdlatul Wathon, Perhimpunan Al-Irsyadnya, Hasminya, apapun yang disebut dengan ormas, Pak, yang ada di Nusantara, masing-masing punya kelebihan, punya keutamaan. Tugas Bapak tinggal merujuk, kira-kira saya lebih cenderung kemana, selesai. Ada di sini yang aktif di Muhammadiyah, Pak. Aktiflah di Muhammadiyah. Ada yang aktif di NU, aktiflah di NU. Ustaz saya aktif di Persis, silahkan aktif di Persis. Ustaz saya ke Salafi aja, silahkan ke Salafi. Ustaz saya mah bingung nggak kemana-mana aja lah, silahkan nggak kemana-mana. Toh tidak menjadi kewajiban itu. Ya kemana-mana. Udahlah bingung Ustaz, di sini aja lah, nggak apa-apa, Pak. Toh tidak ada kewajiban Bapak harus berorganisasi. Nggak ada kewajibannya, Pak. Itu cuman kayak gini, Pak. Dalam ayat Quran itu ruhum mujannadah. Ruh itu akan ketemu dengan yang sefrekuensi. Orang-orang yang punya pemikiran kayak Muhammadiyah, ya kumpulnya di Muhammadiyah. Orang-orang yang punya pemikiran kayak Salafi, ya kumpul dengan sama orang Salafi. Itu sudah jadi fitrah, Pak. Itu fitrah, Pak. Orang akan cenderung dengan yang sama dengannya. Gitu. Kalau dia nyaman dengan NU, jadi NU. Dia nyaman dengan Al-Irsyad, jadi Al-Irsyad. Sederhana saja. Nah, Bapak nyamannya di mana, Pak? Nggak di mana-mana kayaknya. Kamu nyamannya di mana? Ah, udah salah, nyaman di sini aja, udah. Nggak usah kemana-mana, ya. Nggak usah punya kartu anggota. Selesai. Ya selesai, Pak. Memang kaidahnya begitu. Jadi jangan usah diambil pusing, jangan sampai diambil menjadi sesuatu yang repot, gitu, Pak. Toh tidak ada kewajiban berorganisasi. Yang ada adalah menjadi seorang Muslim yang cerdas. Nah, sebagai closing statement, Pak. Kalau Bapak ketemu perbedaan pendapat, apapun perbedaan pendapatnya, kembalikan kepada surat Az-Zumar ayat 18. Surat Az-Zumar itu surat ke-39 ayat 18. Ada kalimat begini. Alladzina yastami'unal qaul. Orang-orang yang mendengarkan banyak pandangan. Orang-orang yang mendengarkan banyak pendapat. Orang-orang yang mendengarkan banyaknya ucapan yang ada. Semuanya didengar, semuanya disimak, semuanya diteliti. Berikutnya, Pak. Fayattabi'una ahsanah. Kemudian mereka mengikuti yang paling baik. Itu tugas akal yang Bapak punya. Silakan kaji, silakan teliti. Kalau sudah mengkaji, sudah teliti, pilih, Pak. Nomor 1, 2, atau 3. Maksudnya pilih pendapat yang mana gitu, kan? Kok jadi gitu? Apa yang pilih, Pak? Maksudnya pilih pendapat yang ada, ya. Mau kemana kecenderungannya, atur-atur lah, ya.
Ya saya kan nggak ikutan. Atur-atur aja lah. Jadi misalnya gitu Pak, silakan dengarkan, analisa, teliti, misalkan kaitan dengan hukum ini pasti ada pendapat yang berbeda. Coba cek pendapat yang lain bagaimana, pendapat ini bagaimana, pendapat yang ini bagaimana. Dan biasakan, ini biasakan saja Pak. Kalau kita ada dengar pendapat Ustadz, misalkan kata Ustadz, haram. Coba sesekali Bapak tanya, beranian aja Pak bertanya. Dan saya yakin nggak ada masalah. Kalau Ustadznya benar, pasti nggak akan ada masalah itu. Bapak nanya misalkan, izin Ustadz mau tanya, tadi kan Ustadz bilang kan hukumnya haram. Boleh tahu tidak, ada nggak Ustadz yang berpendapat selain yang tadi Ustadz sampaikan? Tanya saja Pak. Ada nggak ya? Kalau memang ada, kira-kira pendapat siapa gitu. Paling setelah itu Bapak langsung digusur sama cirian-cirian. Tapi itu penting Pak, bagi saya itu penting. Kenapa? Karena jangan sampai umat atau jangan sampai jamaah itu didoktrin gitu. Pokoknya harus kayak saya, kalau nggak kayak saya berarti sesat, menyesatkan. Itu persoalan itu. Sejak kapan kebenaran itu yang dilihat ustadznya? Sejak kapan Pak? Dan saya sangat tidak setuju kalau kemudian semuanya jadi kayak pembohongan publik. Biarkan jamaah cerdas, biarkan umat cerdas. Bagi saya Pak, saya punya kesimpulan, Bapak punya kesimpulan yang berbeda dengan saya. Selama pada persoalan yang memang dibolehkan berbeda, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan saya tidak mengharuskan Bapak ngikutin saya, karena saya pun belum tentu benar. Entah nomor 1, 2, ataupun ya sudahlah, ke situ mulu, ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.